Selamat pagi Bapak Ibu. Bulan Oktober di minggu yang terakhir ini kita akan menuntaskan seri khotbah tentang menginvestasi harta untuk kekekalan kita. Minggu pertama kita telah belajar bagaimana supaya kita jangan diperbudak oleh harta kita. Minggu kedua kita belajar dari Ananias dan Safira, kita jangan binasa karena harta kita. Minggu ketiga kemarin kita belajar bagaimana menabur tak kala kita ada dalam kekurangan. Dan hari ini kita belajar bagaimana menabur tanpa paksaan, menabur tanpa persungutan. 2 Korintus 9 pada ayat yang ke-6, ayat ke-7, ayat ke-8 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, apa yang terjadi atau alasan apa sampai kita harus jangan bersungut, atau kita jangan terpaksa dalam menabur? Setidaknya dari 3 ayat ini Alkitab memberikan alasan yang tepat supaya gereja, Bapak Ibu dan saya jangan suka bersungut, jangan terpaksa waktu kita menabur di rumah Tuhan. Karena alasan yang pertama, Alkitab berkata gini, apa yang saya dan Bapak Ibu tabur, kita pasti tuai. Tuhan tidak mau kita menabur paksaan. Tuhan tidak mau kita menabur persungutan, karena kita tidak akan diberkati. Nah, mari Bapak Ibu, seberapa sulitnya Bapak Ibu pun, belajar kita menabur tanpa paksaan. Percaya hukum Alkitab berkata, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Bapak Ibu kasih berapapun, itu yang akan Bapak Ibu tuai. Jadi kalau Bapak Ibu suka bersungut, nanti Bapak Ibu akan menuai segala hal yang tidak enak di sekelilingmu. Ingat, Israel binasa karena persungutan. Kita tidak boleh memiliki roh yang terpaksa untuk menyiapkan persembahan kita, mengembalikan persepuluhan kita. Jangan. Sebab Allah tidak pernah terpaksa dalam mengasihi kita. Waktu kita menabur dengan terpaksa, kita akan menuai ketidaknyamanan di sekitar kita. Hal yang kedua, kenapa kita tidak boleh terpaksa? Kenapa kita tidak boleh bersungut? Karena ternyata Tuhan menyukai, mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dari minggu pertama saya sudah bilang, hati-hati kalau jangan sampai harta menjadi hakim bagi kita dan membawa kita kepada kebinasaan. Saya ulangi, hati-hati jangan sampai harta menjadi hakim bagi kita, menggiring kita kepada kebinasaan. Tuhan Yesus suka hati yang penuh sukacita. Tuhan Yesus suka hati yang tulus waktu mempersembahkan. Bapak Ibu bisa menipu banyak orang dengan senyum-senyum palsu, tetapi hati tidak dapat menipu Tuhan. Ingat ini, Tuhan menilai hati. Persembahan janda minggu lalu, Tuhan lihat hati. Tuhan lihat hati. Ananias Safira binasa karena hati yang tidak benar. Kenapa gereja tidak boleh bersungut atau terpaksa? Karena Allah hanya mengasihi hati yang penuh sukacita. Jangan dibodohi oleh iblis. Tekanan, pergumulan, beban tidak boleh membuat kita sampai bersungut atau terpaksa dalam menabur. Dan hal terakhir, kenapa Alkitab mengajar kita jangan bersungut? Alkitab mengajar kita jangan terpaksa dalam membawa persembahan, karena ayat 8 tadi berkata Allah sanggup. Saudara, Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita. Filipi 4 pada ayat yang ke-19, Allahku sanggup memenuhi segala keperluan kita. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, senantiasa berkecukupan. Siapa yang tidak ingin hidupnya seperti ini? Senantiasa berkecukupan. Sama-sama bilang, senantiasa berkecukupan. Katakan sekali lagi, senantiasa berkecukupan. Allah menginginkan gerejanya penuh sukacita. Jangan bersungut, jangan terpaksa. Sebab apa? Karena Allah sanggup membuat kita senantiasa berkecukupan. Jangan hanya karena persembahan
kita pada akhirnya tidak menikmati kecukupan karena kita takut kekurangan. Dengar, waktu kau takut, kau akan menuai akibat dari ketakutan. Tapi waktu kau beriman, kau akan menuai buah dari iman. Jangan terpaksa, jangan bersungut. Mari belajar tulus hati membawa persembahan di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, berkati umat-Mu sehingga perenungan pada pagi ini membuat mereka sadar mereka tidak dapat menipu Allah menilai hati mereka. Ajar kami tidak terpaksa, ajar kami tidak bersungut waktu kami membawa persembahan, waktu kami mengembalikan milik kepunyaan-Mu. Diberkatilah umat-Mu dalam nama Yesus. Amin.